warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang nikmatnya tiada terukur. Marilah kita sama-sama berbanyak bersyukur. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberikan ketetapan kenikmatan tersebut hingga nyawa meninggalkan badan. Amin. Allahumma amin. Seandainya lautan-lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan sanggup untuk menuliskan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah curahkan kepada kita semua sebagai umat-umatnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam video kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu untuk kalian semua. Apa itu? 5 perkara sebelum 5 perkara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsa qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syaglika, wa hayataka qabla mautika." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Al-Jami' Shaghir, yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Yang kelima, yang terakhir, hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Saudara-saudariku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian apa yang terkandung dalam hadis tersebut? Bahwasannya yang pertama, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Apa maksudnya? Waktu muda adalah waktu emas, waktu yang berapi-api, jiwa semangat yang penuh ambisi, impian, harapan, cita-cita yang ingin diraih. Itulah masa muda, masa di mana kita memiliki kondisi yang masih kuat untuk beramal, untuk meraih ketaatan, kebajikan. Bukan berarti masa tua menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Bukan, namun akan berbeda halnya saat kita masih muda. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya dan berusaha untuk memberikan masa muda kita
penuh dengan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan yang tentunya akan berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wasihatika qabla saqomika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat untuk bernafas, untuk terus melakukan amal kebajikan di waktu sehat. Sebelum datangnya waktu sakit, hendaknya kita beramal kebajikan untuk meraih ketaatan dan amal-amal yang untuk di masa yang akan datang, yaitu akhirat. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum datangnya waktu kefakiranmu. Maksudnya adalah bersedekahlah kamu dengan kelebihan hartamu, baik itu materi ataupun lainnya, sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut. Ketika kekayaan ada pada kita, baik itu berupa materi ataupun lainnya, hendaklah kita berupaya untuk bersedekah, karena sebagian dari harta yang kita miliki ada bagian hak-hak yang diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebelum datangnya kefakiran, karena roda itu selalu berputar, kita tidak tahu kapan kita berada di bawah dan kapan kita berada di atas. Maka dari itu, hendaklah kita berupaya untuk selalu bersedekah atas harta yang diberikan, harta yang berlebih yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar harta tersebut menjadi berkah dan barokah bagi diri kita, hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Dan yang keempat, yaitu waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Wa faragoka qabla syaglika. Maksudnya adalah kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Di dunia ini hanyalah sementara. Waktu luang di dunia ini hendaklah kita gunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari amal kebaikan, ketaatan, untuk nantinya di waktu yang sibuk, yaitu waktu akhirat. Dan yang terakhir adalah hidupmu sebelum kematianmu. Wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Maksudnya adalah kita tidak tahu kapan kita akan mati atau meninggal. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, apakah hari ini, besok, ataupun hari-hari selanjutnya, dalam kondisi apapun. Maka hendaklah kita hidup di dunia ini berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencari amal kebaikan sebelum datangnya kematian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ilmu yang telah saya sampaikan, yang dapat disimpulkan bahwasannya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Oleh karena itu, kita berlomba-lomba dalam mencari amal kebaikan yang nantinya akan dibawa di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadikan ibrah atau dapat diambil pembelajaran dari hal-hal yang telah saya sampaikan, yang telah saya uraikan dan jelaskan. Semoga saudara-saudariku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan ihsan. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya itu adalah kesalahan dari saya, dan kelebihan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.